Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi robusta dan kopi arabica. Pemrosesan kopi sebelum dapat diminum melalui proses panjang, yaitu dari pemanenan biji kopi yang telah matang baik dengan cara mesin maupun dengan tangan. Kemudian dilakukan pemrosesan biji kopi dan peringanan sebelum menjadi kopi gelondong. Proses selanjutnya yaitu penyangraian dengan tingkat derajat yang bervariasi. Setelah penyangraian, biji kopi digiling atau dihaluskan menjadi bubuk kopi sebelum kopi dapat diminum. Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di benua Afrika, sekitar 3.000 tahun atau 1.000 tahun sebelum Masehi yang lalu. Kopi kemudian terus berkembang hingga saat ini menjadi salah satu minuman paling populer di dunia, yang dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Indonesia sendiri telah mampu memproduksi lebih dari 400.000 ton kopi per tahunnya. Di samping rasa dan aromanya yang menarik, kopi juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit kanker, diabetes, batu empedu, dan berbagai penyakit jantung. Pandemi COVID-19 yang melanda sejumlah negara di dunia sempat membuatnya jatuh. Ia menyadari akan banyak persaingan di dunia bisnis ini. Penurunan omset yang tidak biasa membuatnya merasa terbebani. Pasalnya jam malam yang berlaku di kala pandemi membuat kafe TKC kekurangan pelanggan. Para penikmat kopi berkunjung lebih banyak pada malam hari. Seduhan modern lah, artinya mengolah macam mana kopi itu ada sisi lainnya. Dan basic bean-nya itu arabica. Kalau dulu kan kita tahu kopi itu hanya robusta. Karena memang robusta itu bisa dikatakan kopi turunan nenek moyang kita dulu yang minumnya itu robusta, tidak arabica. Karena sisi lain dari kopi itu yang lahir hari ini kenapa banyak menjamur itu karena arabicanya. Karena arabica ini banyak taste nih, dari setiap varian itu beda-beda dia. Oh gitu, dari setiap biji kopi beda-beda juga. Ada nanti misalnya daerah ini lebih cenderung asam, daerah ini nanti ada asam, ada ini. Kemudian tergantung seduhan juga. Kemudian abang, kopi ini jadi satu tantangan sebenarnya, karena di situ ada nilai seni yang besar di kopi ini, bukan yang sekedar bisnisnya. Tapi bukan berarti abang idealis, maunya main ini dia enggak juga sih. Karena di sini ada unsur bisnisnya. Jadi bisnis itu di mana permintaan pasar terbesar itulah yang kita suguhkan, itu yang kita jual. Ngapain kita bertahan dengan, misalnya abang bertahan dengan konsep seduhan PCT aja, sementara nih banyak permintaan kopi susu. Ya abang nggak mau kayak gitu juga ya, kopi susu abang buat juga. Intinya abang bisnis kopi ini abang baca dulu pasar di Bagan Batu, prospektifnya ke depan seperti apa, itu yang abang gali. Abang nggak hanya sekedar mau ikut-ikutan. Makanya hari ini alhamdulillah teras kopi klinik ini masih eksis lah. Alhamdulillah. Tapi semuanya tuh berkat sama kawan-kawan. Karena dari awal memang abang nggak punya nggak punya basic kopi. Memang nggak punya basic kopi, abang cuma baca peluang bisnisnya. Jadi seiring berjalannya waktu di situ abang proses belajar edukasinya semua macam di situ. Jadi latar belakangnya itu passion yang pertama, terus yang kedua prospek kedepannya, yang ketiga inovasi brew. Boleh kasih tahu nggak bang itu? Apa? Begini, inovasi itu begini. Kita hari ini mungkin kalau untuk espresso turunan atau signature itu lebih banyak itu kopi susu gula aren. Itu memang booming tuh di mana-mana. Jadi kita harus lebih berinovasi, jangan hanya kopi susu gula aren. Contoh misalnya kopi nggak ada embel susunya, misalnya kopi green tea, atau kopi apa itulah. Di mix, dikombin sama perpaduan bahan lain. Kita punya teman minum manis dingin, kata orang ayo ngopi, bahasanya gitu. Ayo ngeteh nggak ada. Tetap number one-nya untuk minuman kopi lah ya. Bukan yang familiar itu dia. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melewati pandemi ini.
Ia berharap kondisi perekonomian di Indonesia segera membaik dan kopi dapat kembali memberikan inovasi yang dapat memakmurkan rakyat, khususnya para petani kopi. Bisnis yang dibangun olehnya memiliki banyak kunci, salah satunya ialah tekad yang kuat, kerja keras, serta rasa ikhlas dan sabar dalam menjalaninya. Ia berharap suatu saat ada banyak teras-teras kopi yang lain dan lebih